Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan salawatnya terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Dari Bapak siapa dan dari mana? Saya Givari dari Hannover, Jerman. Masya Allah. Baik, silakan langsung pertanyaannya kepada Buya. Iya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semoga Buya, Umi dan keluarga dan para santrinya terus diberikan umur yang panjang dalam sehat walafiat. Amin. Amin Allah. Dan selalu diberikan kemudahan dalam bidang dakwahnya dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Makasih banyak. Amin doanya. Masya Allah. Mohon maaf Buya, saya ingin bertanya. Apakah orang tua boleh mengatur untuk perjalanan pendidikan anaknya, sedangkan anak itu bisa dibilang tidak suka atau tidak mampu dengan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Jadi ada seorang anak yang selalu diatur orang tuanya dan anak ini selalu nurut dengan apa yang diinginkan ibunya. Tapi di tengah jalan anak ini merasa berat karena pendidikan yang diambil tidak sesuai dengan pilihan si anak. Sedangkan ibunya memiliki alasan yang kuat, yaitu melihat kakaknya yang belajar, yaitu di luar negeri, menjadi anak yang lebih dekat dengan agama. Dan anak ini sekarang stres dan menyalahkan keadaan karena diperintah oleh ibunya. Di sini sang anak inginnya mengambil pendidikan dalam bidang seni yang dimana orang tuanya khawatir dengan sesuatu yang berbau seni. Apakah orang tua boleh membiarkan anaknya karena takut menekan anaknya? Jadi anaknya ingin ridhonya orang tua, tetapi pas di tengah jalan anak tersebut kayak merasa mungkin ini susah dan akhirnya menyalahkan keadaan. Gitu Bu ya. Atas jawabannya syukran katsir dan mohon doa selalu untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tafadhol, Buya. Memang di sini harus ada gayung bersambut dari sisi orang tua sendiri. Tidak boleh juga mentang-mentang dia orang tua lalu diktator, memaksa anaknya dengan keinginannya, sementara sang anak itu sendiri tidak mampu atau tidak senang. Enggak diperkenankan yang demikian itu. Kalaupun memang orang tua punya keinginan yang menurutnya sudah jelas, sesuai dengan petunjuk orang-orang yang bijak, ulama dan sebagainya, keinginannya keinginan mulia dan baik, lalu sang orang tua akan membawa anaknya ke sana, tentunya seperti yang kami sampaikan tadi, paksalah anak dengan cara tidak terpaksa. Jadi disenangkan dong, diajak sering diskusi tentang hal yang ini. Kalau ada seorang bapak menginginkan anaknya jadi dokter saja misalnya, nggak bisa tamat SMA serta-merta langsung suruh masuk ke kedokteran. Oh enggak, dari kecil sudah sering dibelikan alat kedokteran, ini kan begitu. Jadi dilatih agar anak kita rindu ke sana. Itu adalah cara memaksa anak kita dengan cara tidak terpaksa. Tapi kalau memaksa beneran nggak boleh. Karena itu menjadikan dia menjalani semuanya adalah dengan beban. Bahkan nanti bisa saja menjadi sebab amarahnya dengan orang tua. Maka orang tua tidak boleh melakukan itu. Baik, kemudian yang kedua, untuk sang anak, ketahuilah, semua orang tua merindukan yang terbaik untuk anaknya. Dan kita punya Tuhan Allah. Maka hendaknya seorang anak jangan biasa berprasangka buruk kepada sang ayah. Apalagi jika ternyata langkah yang telah ayah pilihkan atau jalan yang ayah pilihkan adalah jalan secara zahir adalah baik. Lalu bagaimana kok kisah perjalanannya kok menjadi tersendat seperti itu? Mungkin masih perlu dikoreksi. Mungkin hati kita selama ini kurang biasa pasrah dengan orang tua, kurang husnudzon kepada orang tua. Ini saya ajak koreksi untuk Anda siapa yang sahabat Anda yang bertanya ini. Karena rasa hati yang kurang serius dengan orang tua itu menjadikan kita itu mulai mencari-cari kesalahan, padahal di saat kita kuliah itu bisa saja kuliah di negeri, kuliah agama bisa saja gagal ini itu dan sebagainya. Jadi pertama dan utama biasakan bahwasanya apa yang diinginkan orang tua adalah pasti yang terbaik. Kalaupun ternyata wawasan orang tua itu karena terbatas sehingga baik menurut orang tua belum baik menurut yang lainnya, itu perlu namanya diskusi yang baik. Bukan kita marah dengan hati. Maka siapapun, ini nasihat. Siapapun yang merasa hatinya ngedumel dengan orang tua, maka hati-hati, segera benah diri, kalau tidak akan berlanjut menjadi bibit-bibit kedurhakaan yang panjang. Sebab bahkan kalau seandainya
Asalkan bukan sesuatu yang haram. Bukan sebuah keutamaan. Asalkan bukan sesuatu yang haram. Orang tua Anda menyuruh sesuatu yang tidak haram, tidak membahayakan, tidak merugikan secara zahir, biasa saja. Tapi kalau kita patuhi karena Allah, Allah akan berikan kesuksesan melalui jalan yang katanya biasa kok. Orang tua ini istimewa. Jadi keberkahan tuh ada di balik itu semuanya. Jadi jangan sampai, lah itu tadi. Kemudian dia menginginkan, ada, kalau memang permasalahannya adalah ketidakmampuan akal kita di dalam berpikir, misalnya, ya tinggal ngomong ke orang tua saya tidak mampu, begitu saja. Tapi kalau sampai mungkin kalau seni saya lebih nyaman, itu adalah ini, nah, sampaikan ke orang tua seperti itu. Jadi di saat orang tua melarang itu pun juga punya hujah, karena merindukan anaknya jadi ahli surga, seperti yang tadi kami sampaikan pendidikan dari awal. Maka siapapun, ingat, kalau yang namanya perintah dari orang tua yang semula itu mubah menjadi wajib. Tiba-tiba suruh duduk sama orang tua, nak duduk di sana nak. Iya abah, saya duduk di situ. Biarpun semula tidak ada artinya, tapi bisa menjadi sebab keberkahan. Tidak tahu apa yang Allah berikan di balik itu semuanya. Maka ini kalau sudah begini adil, orang tuanya juga tidak memaksa, tapi sisi lain seorang anak membangun prasangka baik kepada orang tua. Kecuali orang tua menjerumuskan misalnya, yaitu tadi, malah sebaliknya. Ini kan kebalikannya, orang tua mengajak untuk pendidikan agama yang baik dan sebagainya. Lalu anak punya keinginan yang lain. Tapi kalau sebaliknya, orang tua tidak pernah rindu kepada urusan agama. Tapi urusan dunia, tapi bukan suatu yang haram. Anda turuti. Anda turuti, urusan dunia. Kamu harus jadi dokter nak. Tapi dengan catatan otak Anda sendiri mampu. Kalau otaknya nggak mampu, nanti Anda akan teriksa. Tapi hibur Anda. Bagaimana agar saya senang dengan perintah orang tua saya? Saya ingin menyenangkan ibunda saya. Dia yang melahirkan saya. Ayahanda saya merawat saya. Lega hatinya setelah itu. Biarpun itu urusan dunia. Nah, tinggal urusan akhir. Tapi saya kan ingin belajar agama. Bukan urusan dunia saja. Jangan sok. Urusan agama tidak harus begitu. Akan tetapi patuhi orang tuamu selagi itu adalah yang halal. Dengan rezeki halal, biaya halal, sekolah yang halal. Apalagi untuk fardu kifayah. Lakukan jadi seorang dokter misalnya. Atas perintah orang tua. Tapi ingat. Ilmu agama harus Anda tetap rindukan sambil belajar. Tapi ingat, orang tua adalah orang tua. Kami tidak ingin jangan sampai ada di antara kita ganjil dengan orang tuanya. Ingat, tidak ada satu orang tua yang rela anaknya sengsara. Bahkan kebalikannya, orang tua pun rela umurnya dikurangi demi anak, sakit demi anak, mati demi anak, itu orang tua. Makanya sangat berbahaya kalau ternyata kita itu sudah punya prasangka buruk kepada orang tua, padahal tujuannya orang tua jelas baik dan kita mengakui itu kebaikan, misalnya jalur agama. Bahkan yang mubah urusan dunia saja, kalau itu sudah perintah orang tua menjadi wajib kita patuhi untuk menyenangkan ibunda kita yang melahirkan kita, ayahanda yang merawat kita. Seperti itu nasihat untuk saudara kita tadi, sampaikan salam takdim kami. Semoga dia keberkahan dia selama ini di dalam menuruti orang tua pasti ada. Adapun kegundahannya kemudian dia ingin putar banting setir untuk menuju seni, tinggal seni apa yang nanti bicara baik-baik. Kalau seninya seni yang islami, kan seni islami, seni adalah manusia itu harus senang seni. Itu kan seni itu kan keindahan dalam segala hal. Yang haram ya kita tinggalkan, tinggal kita pilah saja dan pilih seni apa. Tadi kan tidak dijelaskan. Tapi harus bicara baik-baik dengan orang tua. Kalau ternyata orang tua, masya Allah ya nggak apa-apa. Justru hiburanku adalah orang tua. Ingat terakhir, kalau sudah ciri anak yang betul-betul akan bahagia di dunia dan akhirat adalah kalau sudah menjadikan apa yang diinginkan oleh orang tua adalah sesuatu yang paling senang untuk dijalani. Itu karunia, itu ajib. Itu tidak saja orang beriman, tidak beriman memang nasibnya dia baik. Ada orang kafir tidak beriman, kan sudah dijanjikan kalau ada seorang anak yang tidak beriman sekalipun tapi baik sama bapak ibunya dengan tulus akan diberi oleh Allah, cuman di dunia nggak dari akhirat. Ada seorang anak menikmati, disuruh orang tuanya, ini ibu saya yang nyuruh, ayah saya yang nyuruh. Kebalikannya seperti seorang ibu bapak bisa kerja jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala istilahnya, meres keringat demi buah hatinya. Kan seperti itu kisahnya. Tapi di saat seorang anak itu diperintah oleh orang tuanya ogah-ogahan dan seterusnya, masya Allah, itu adalah nasib buruk. Tapi semoga sahabat Anda tadi adalah orang yang masih selamat. Itu hanya bisikan setan saja untuk seperti itu. Kalau memang terpaksa dan dia harus mengikuti keinginannya, tapi ingat, duduk yang manis dengan ayahanda sampai keluar daripada cita-cita ayahandanya, keluar kepada cita-cita yang mulia dan dengan ridho orang tua. Seperti itu, ingat, dua belah pihak. Jadi orang tua yang benar, jadi anak yang benar, maka kompak insya Allah selamat semuanya dunia akhirat. Baik, wallah alam bisawab. Terima kasih semuanya dari Jerman, insya Allah. Pernah ketemu mungkin di sana ya, masya Allah.
Nah, insya Allah ketemu lagi nanti. Insya Allah buat program seperti kemarin ada pengajian dengan teman-teman di Jerman, dilanjut lagi insya Allah. Makasih banyak. Salam untuk yang lainnya. Jazakumullah.